Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FIS Group akan mempresentasikan tugas besar atau tugas akhir mata kuliah implementasi manusia dan komputer. Lanjut. Perkenalkan, nama saya sendiri Fazari Razkadavira, kemudian rekan saya ada Muhammad Ahdan Gifari dan juga Aziz Abdul Ghafur. Lanjut. Nah, langsung kita masuk ke step-step yang pembelajaran ini. Yang step pertama itu tentang memahami pengguna. Di sini kita melakukan survei dan juga analisis terhadap sistem TAK. Jadi banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan TAK wajib dan kurang informatif, serta 95% responden membutuhkan fitur pantau TAK wajib. Maka dari itu solusi kita untuk masalah ini yaitu menambahkan fitur pantau TAK wajib, kemudian memperbaiki UI dengan tampilan informatif dan navigasi yang jelas. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ada user persona yang kita ambil dari beberapa mahasiswa. Lanjut kita ke step kedua, itu tentang memahami fungsi bisnis. Yang pertama itu ada mental model, itu tentang login dan autentikasi, kemudian ada unggah bukti kegiatan, riwayat dan status TAK, dan juga pemantauan TAK wajib. Itu ada mental modelnya masing-masing dari fungsi bisnis tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada flowchart. Jadi flowchart ini kita menjelaskan alur penjelasan sistemnya. Jadi mulai dari start, login, dashboard. Di dashboard kita ada fitur TAK-nya, kemudian kita bisa sampai finish selesai dari fitur tersebut. Oke, lanjut. Nah, di step 3 kita masuk ke memahami prinsip desain UI. Di sini kita membuat desain standar atau style guide, dan desain prinsipalnya itu ada warnanya. Di sini ada warna, kemudian tipografi, font yang kami pakai itu tentang font Open Sans. Lanjut ada icon dan ilustrasi, kemudian ada komponen UI, grafik, tampilan umum, konsistensi, dan juga color palette yang ada di sebelah kanan tersebut. Lanjut. Nah, kita masuk ke step 4 tentang membangun menu sistem dan skema navigasi. Di sini kita melakukan justifikasi terhadap menu yang ada dalam website TAK. Di sini kita justifikasi itu terhadap menu login, dashboard, menu TAK yang terdiri dari upload riwayat dan juga cek TAK wajib, dan yang terakhir ada panduan yang terdiri dari rules dan juga tutorial. Lanjut. Nah, di sini kita masih step 4, kita ada skema navigasinya. Skema navigasi sama seperti flow kita tadi itu. Jadi dari login masuk ke dashboard. Dashboard kita memiliki dua fitur utama, itu TAK dan juga panduan. Kemudian ada anak-anakan dari fitur-fitur tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga ada hierarki task analisis. Hierarki task analisis juga masih hampir sama. Di sini kita ada mulai dari TAK mahasiswa, kemudian kita ada flow-nya ke login ke sistem, dan juga bisa ke mengunggah bukti kegiatan, dan kita juga bisa melihat riwayat dan status TAK. Kemudian kita juga bisa memantau TAK wajib. Kemudian ada anak-anakan dari fitur-fitur masing-masing tersebut. Nah, kita lanjut sekarang ke step 5, itu tentang memilih tipe Windows yang tepat. Di sini kita ada tipe Windows itu ada primary dan juga secondary. Dan kita menggunakan tipe multi Windows. Di primary Windows sendiri, kita ada page login, page dashboard, menu TAK, yang terdiri dari upload TAK, riwayat TAK, cek TAK wajib. Kemudian ada juga panduan yang terdiri dari rules TAK dan juga tutorial penggunaan. Kemudian lanjut ke secondary. Di secondary ini kita ada tampilan modal atau pop-up. Nah, di sini tuh kita ada pop-up dari navbar, seperti di navbar tuh kita ada drop down TAK. TAK di sini drop down-nya memiliki fitur masing-masing dari TAK tersebut, dan juga di panduan seperti itu juga. Kemudian juga ada halaman details pada kategori TAK wajib. Lanjut ke step 6, yaitu tentang memilih perangkat interaksi yang tepat. Di sini kita ada melakukan justifikasi input, yaitu ada mouse, trackpad, keyboard, dan alasan kita memilih itu karena sesuai mental model mahasiswa atau kebutuhan mereka di mental model tadi. Dan itu tentang interaksi sederhana dan UI familiar. Kemudian platform ini berbasis desktop dan input profesional lebih efisien. Kemudian kita menambahkan eksplorasi tambahan, itu seperti drop down yang tadi ada di navbar, dan juga klik grafik untuk detail poin kegiatan. Lanjut. Kemudian masih step 6, kita ada justifikasi outputnya. Di sini ada modality utama, visual, layar monitor, itu ada text icon, tampil grafik warna. Yang tidak kita gunakan yaitu suara dan juga haptik. Kemudian ada feedback system, perubahan penampilan saat filter diklik, hover dan notifikasi aksi berhasil. Kemudian yang terakhir ada pop-up error saat terjadinya kesalahan. Lanjut. Nah, kemudian langsung ke step 7, itu screen based control. Di screen based control ini saya ambil contoh di yang foto ke kanan, itu tentang upload TAK. Nah, di upload TAK sendiri pasti memiliki beberapa user task, familiarity, dan juga eksplorasi alternatif. User tasknya bisa mungkin dilihat dari sini, ada seperti tombol-tombol drop down untuk tahun ajaran, kategori kegiatan, ada date picker, kemudian ada text field untuk penyelenggaraan, nama kegiatan, atau yang berhubungan dengan yang kita bisa tulis sendiri. Kemudian ada upload file, bisa drag or drop, di situ ada tulisannya. Kemudian ada buttonnya tadi ada button submit, button atur ulang, dan juga button-button yang di navbar. Kemudian yang terakhir ada checkbox sendiri itu ada yang bisa lihat tuh di bawah, di kiri bawah. Nah, itu untuk meyakinkan mahasiswa bahwa
yang diisi itu sudah pasti dan berlaku atas data yang dikirim. Kemudian desain-desain ini pasti konsisten dengan praktikum umum di aplikasi web. Seperti familiarity-nya tuh ada penempatan tombol submit dan juga terulang pasti familiar. Hampir sama dengan web lainnya juga. Dan bisa dilanjut. Nah, untuk desain-desain ini juga pasti familiarity juga karena kita melakukan penempatannya juga pasti pemakaian komponennya standarnya juga konsisten dengan praktik umum di aplikasi website. Untuk step selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya itu Muhammad Ahdan. Oke, lanjut kita ke step 8. Nah, step 8 itu create text and message. Nah, di sini nih kita udah buat desain websitenya itu bisa menampilkan informasi yang jelas dan inti dari pesannya itu mudah dipahami. Nah, seperti sebelumnya di form masukan ini jadwal unggah TAK sama kuota TAK itu dia masih tergabung. Nah, di sini udah kita pisahkan sehingga dapat mudah dipahami. Oke, next. Nah, selanjutnya juga di bagian form juga ini sudah jelas seperti ada tahun ajaran itu berarti kita pilih tahun akademik. Terus contohnya deskripsi itu bisa kita tulis deskripsi. Terus nama kegiatan berarti di situ juga ada tulis kegiatan jadi sudah jelas dan bisa dipahami oleh mahasiswa. Next. Nah, dari pop-up notifikasi juga udah menyampaikan informasi dengan baik. Nah, ini informasi yang disampaikan itu berikut juga dengan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika pop-up menampilkan yang gagal. Misal terjadi kesalahan TAK gagal upload. Nah, itu mahasiswa disuruh untuk mencoba lagi dengan menampilkan teks silahkan coba lagi. Next. Oke, selanjutnya step 9. Step 9 itu provide effective feedback and guidance and assistance. Di sini saat form masukan sudah menampilkan feedback yang baik, yaitu ketika TK berhasil diupload, ada notifikasi berupa logo centang dan pesan TK berhasil diupload. Next. Nah, untuk guidance-nya di sini ada pada misal saat akan login. Nah, itu ada enter your username SSO, enter your password SSO. Nah, untuk di form masukan juga ada misal bagian kolom deskripsi di situ ada tulis deskripsi. Jadi sudah memberikan arahan yang baik. Nah, untuk asistensinya ini ketika ada error itu dia akan menampilkan error message seperti terjadi kesalahan pada server atau email atau password yang dimasukkan salah. Next. Nah, selanjutnya ke step 10. Step 10 itu internasionalisasi dan aksesibilitas. Internasionalisasi yang kita gunakan itu ada bahasa sama icon dan simbol. Untuk aksesibilitasnya ada kontras warna yang cukup, dan placeholder yang jelas seperti tadi contohnya, ada feedback visualisasi dan pesan error. Nah, step 11 itu create meaningful graphic, icon, dan image. Nah, di sini tuh kita seperti ada contoh icon WhatsApp, itu berarti untuk pengguna dapat menghubungi atau meminta bantuan via WhatsApp. Terus ada icon mata itu untuk detail TAK, terus ada atur ulang berarti ya untuk mengatur ulang dan seterusnya. Next. Nah, untuk step 12 di sini choose proper color. Nah, di sini kita menggunakan primary color, secondary color, tertiary color sebagai berikut seperti pada gambar. Nah, terus ada error message seperti terjadi kesalahan pada server, kita juga menggunakan warna yang kontras. Dan pada form masukan itu kita ada jadwal unggah TAK, informasi seperti itu kita gunakan background warna kuning yang artinya itu dia penting. Next. Nah, untuk step 13 di sini organize and layout and windows and page. Nah, jadi di sini kita mengembangkan seperti pada riwayat TAK itu kita lebih mudah dibaca atau tampilannya lebih lebih simpel dari sebelumnya dan juga untuk status ini lebih jelas karena ketika ketika dia completed itu dia warna hijau dan direpresentasikan sebagai warna kuning dan merah. Itu lebih informatif. Nah, untuk cek TAK wajibnya itu kita udah menggunakan juga visualisasi yang mudah dipahami seperti bar progress itu jadi sehingga mahasiswa itu dapat memantau TAK wajib dengan mudah. Next. Nah, lanjut ke perbandingan page login. Nah, page login ini sebelumnya itu tidak ada heading welcome back. Nah, di sini tuh memberi kejelasan langsung soal tujuan halaman ini. Jadi untuk login. Nah, terus placeholder-nya itu yang baru ada enter your username SSO. Itu lebih jelas. Terus ada remember juga sama ada kontak untuk menghubungi bantuan ke WhatsApp. Next. Nah, di page login sini kita juga ketika mahasiswa tidak memasukkan username mahasiswa dengan benar itu akan ada error message dan akan ada eh, warna merah seperti username SSO itu harus diisi. Oke, next. Nah, untuk dashboard ini perbedaannya kita di sini lebih simple dan lebih informatif. Seperti ada menunjukkan total TAK keseluruhan, ada IKK sama ada pending, ada komplit juga berapa. Nah, terus di sini ada list TAK juga di bawahnya itu untuk kayak riwayat gitu. Nah, terus ada tombol untuk shortcut untuk mengupload TAK. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajis.
Oke, lanjut ke perbandingan untuk upload TK sendiri. Di sini kita kan, buat penggunaannya itu, menggunakan, segmen itu di atas karena biar supaya pengguna itu bisa lebih fokus terhadap form masukan, jadi tidak lebih sempit, biar mereka mengisi form itu enggak sempit. Dan juga di sini kan bisa sebenarnya hampir sama aja, paling yang bedanya itu, bisa dilihat untuk pemisahan setiap kategori pengisian kayak informasi TAK sama informasi tambahan tuh ada, garis yang di mana untuk menggunakan user untuk menggunakan form masukan ini. Jadinya bisa melihat dengan jelas, oh kalau misalkan pengisian setiap kategorinya itu, ini tuh beda. Dan juga di sini untuk upload bekas kita menggunakan kayak gini. Jadi dia tuh bisa nge-drag and drop buat filenya itu langsung ke sini. Dan juga bisa dilihat ada icon yang bisa mempresentasikan jelas secara langsung kepada pengguna dan juga ada teks dan message-nya itu secara jelas juga seperti itu. Nah, lanjut. Dan juga di sini juga gak lupa di sini juga ada color yang jelas banget biar menampilkan kalau ini tuh informasi yang penting dan juga untuk clear teksnya juga ini dipisah supaya gak ada kayak miskonsepsi ini tuh untuk jadwal unggah TAK dan ini untuk kauta TAK seperti itu. Lanjut, dan juga nih untuk upload TAK sendiri ini ada feedbacknya juga nih. Jadi kalau misalkan ada kalau user tuh mencet submit tentunya bakal muncul TAK berhasil diupload seperti yang dijelaskan oleh teman saya juga. Nah, ini untuk reward masukan. Untuk reward masukan sendiri sama dibuat jadi lebih user tuh bisa lebih fokus terhadap eh penggunaan UI atau fiturnya sendiri. Jadinya paginasinya itu lebih jelas dan iteratif karena terpusat dan juga di bawah tabel dilengkapi tombol next. Jadi dia tinggal next next aja gitu buat melihat riwayat dia tuh ada apa aja. Dan juga tentunya ada kolom search yang dimana dia tuh bisa nge-search TAK yang lewat masukan yang ingin dia cari. Buat sebenarnya buat desainnya tuh buat kayak poin-poin itu tuh sama aja, cuman bedanya tuh di sini kita buatnya tuh biar dia tuh lebih fokus nih. Si usernya tuh biar bisa dia tuh buat UI atau fiturnya itu biar ditampilkan dengan jelas, lebih gede aja gitu, kayak gitu. Nah, di sini, di rules agak bedanya, di sini kan memakai kayak file langsung ya, itu kan pastinya membuat user tuh kesulitan, dia harus nge-scroll terus ke bawah. Nah, jadinya kita dibuat, isinya itu ada, penginisiasi untuk navigasi dokumen, jadi dia bisa tinggal next-next aja gitu. Nggak harus kayak nge-scroll ke bawah, itu kan, ngebuat pekerjaan user lebih banyak kan. Di sini dia tinggal next sesuai kebutuhan dia dan juga di sini bisa dilihat biar mempermudah kalau ini tuh suatu dokumen rules data, kita menambahkan, message yang lebih jelas di sini, biar bisa user-nya itu, berinteraksi dengan fiturnya itu, biar tahu dia tuh sedang ada di mana dan lagi ada di Windows apa. Lanjut. Nah, ini pun sama, di sini kita kayak di sini kan lihat dia bentuknya itu kan kayak form gini kan. Ini kan kurang UI-nya tuh kurang. Nah, di sini kita dibuat, biar bisa mempermudah si user kira-kira kita tuh lagi ada di mana, di sini kayak tutorial penggunaan, biar bisa user tuh lebih jelas kira-kira si Windows-nya itu kita lagi ada di mana. Dan juga di sini tentunya kita nambahin next biar si user tuh biar bisa per step. Kan pastinya di sini awal-awal tuh pada step pertama harusnya tuh di sini tuh kayak ada tutorial loginnya dulu biar itu nanti itu di next kayak penggunaan dashboard, terus di next lagi kayak penggunaan form masukan. Jadi bisa per step gitu. Jadi user bisa belajar itu secara bertahap, satu persatu seperti itu. Hmm. Dan di sini tentunya kita juga kan nambahin secondary Windows, jadinya buat kalau misalkan ada user yang mencet TAK, nah di sini kita buatnya tuh sesuai fiturnya kayak di sini dashboard dan juga TAK. Nah, TAK ini mencakup kayak fitur-fitur soal TAK kayak upload TAK, riwayat TAK, cek TAK wajib. Jadi dia nanti kalau misalnya perihal TAK nanti bakal muncul fitur-fitur yang dia itu butuhkan kayak upload TAK, riwayat TAK, cek TAK wajib seperti itu. Ini pun sama buat panduan ada drop down-nya juga. Nah, lanjut buat ini fitur yang baru yang nggak ada di desain sebelumnya yang tetap dibutuhkan oleh user. Di sini kita ada juga kayak penampilan grafik-grafik biar mempermudah user kira-kira PKKMB-nya tuh udah kelengkapin atau belum. Kayak ini nih kelengkapin 6. Jadi pengembangan karakter ini pengembangan karakter baru kelengkapin 2. Berarti sisa dia tuh ada 6 lagi. Nah, ini biar mempermudah user buat dia tuh menavigasi kira-kira TK wajibnya itu udah komplitnya itu berapa dari setiap per kategorinya. Dan juga di sini ada secondary Windows yang pop-up yang bisa dia pencet kayak di sini. Kalau misalkan dia mencet detailsnya, akan muncul Windows yang seperti ini. Nah, jika dia ingin kembali di sini ada ikonnya nih. Jadi dia tinggal pencet kembali aja untuk kembali ke menu awalnya itu yang seperti ini. Nah, dia bakal kayak gini. Mempermudah user untuk menavigasi apa aja yang belum dan juga di sini juga ada grafiknya juga biar memperkecil kira-kira pekerjaan dari usernya itu biar user tuh tahu kira-kira apa aja harus dilengkapin seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Jadinya kita telah membuat dan juga meredesain kira-kira kebutuhan user tuh apa aja dan juga melengkapi details dan juga kekurangan dari desain sebelumnya. Kayak yang paling penting kan dari website TAK sebelumnya itu kan fitur TAK wajibnya kan. Nah, kita telah membuat fitur TAK wajibnya. Jadinya kebutuhan user sendiri tuh kelengkapin dan juga melengkapi beberapa desain UI sebelumnya tuh yang memiliki kekurangannya seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.